ada pengertian dari ekuitas. Jadi, ekuitas menurut akuntansi adalah pemilik atas perusahaan yang diperoleh dari selisih antara total aset dan total kewajiban perusahaan. Jadi, ekuitas ini menunjukkan besarnya kepemilikan pemilik dalam perusahaan, bukan nilai jual perusahaan tersebut. Nah, sedangkan pengertian ekuitas menurut perpajakan adalah hak residual atas aktiva atau aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban atau liabilitas. Nah, sederhananya, ekuitas adalah kekayaan bersih atau modal entitas bisnis. Dalam ekuitas sendiri, dia memiliki kriterianya sendiri. Yang pertama itu ada ekuitas atau simpanan pokok anggota untuk operasi. Yang kedua ada saldo laba. Dan yang ketiga ada unsur lain, misalnya seperti tambahan setoran ekuitas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bentuk hukum dan ekuitas. Bentuk hukum dan ekuitas itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada badan usaha negara atau daerah. Badan usaha atau daerah terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada perusahaan jabatan, yaitu ekuitas perusahaan ini tidak dikenakan dari APBN. Lalu yang kedua ada perusahaan umum, yaitu ekuitas perusahaan yang disetorkan merupakan kekayaan negara yang tersusun dari APBN dan tidak terdiri dari atas saham. Lalu dari sudut pandang akuntansi ekuitas, pengklasifikasian dan perjanjian sama dengan PT Persero, kecuali ekuitas yaitu tidak terdiri dari atas saham. Lalu yang ketiga ada PT Persero, yaitu sebagai BUMN yang terbentuk perseroan terbatas yang mayoritas sahamnya dimiliki negara. Perjanjian ini ekuitas tidak ada perbedaan antara PT Persero dengan perseroan terbatas. Lalu bentuk hukum dan ekuitas yang kedua ada perusahaan swasta, terbagi menjadi 5. Yang pertama ada perusahaan perorangan, yaitu perusahaan ini tidak dikategorikan sebagai usaha hukum dengan ekuitas yang tidak terbagi atas saham. Oleh karena itulah harta pribadi pemilik perusahaan terkait pada piutang usaha. Lalu yang kedua ada persekutuan perdata. Persekutuan ini bukan badan hukum dan ekuitasnya tidak terdiri dari atas saham. Yang ketiga ada firma. Firma adalah bentuk terima ekuitas tidak terbagi atas saham dan pola partner atau anggota. Firma mempunyai tanggung jawab atas kewajiban firma sebagai ekuitas perusahaan orang. Lalu yang keempat ada CV. CV sering disebut sebagai perseroan komunitas, ekuitasnya harus dipindahkan antar perseroan aktif dan perseroan komunitas. Untuk membedakan antara keduanya, perseroan aktif bertindak aktif sebagai pengurus CV, sedangkan perseroan komunitas tanggungannya terbatas, ekuitas yang disetor. Lalu yang kelima ada perseroan terbatas atau PT. Nah, ekuitas PT ini terdiri atas saham dan dengan tanggung jawab setiap perseroan yang terbatas. Jumlah ekuitas saham disetor apabila PT disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Lalu yang ketiga bentuk hukum ekuitas ada koperasi. Koperasi ini sebagai badan hukum yang ekuitasnya dari simpanan para anggota dan tidak dapat dipindah tangankan, tetapi dapat diambil bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas koperasi ini terdiri atas simpanan ekuitas, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, dan penyisian hasil usaha termasuk cadangan. Untuk pengelompokan dari ekuitas ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ekuitas disetor, kemudian ada saldo laba, yang ketiga ada selisih penilaian kembali aset tetap, dan yang terakhir ada ekuitas sumbangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis dari ekuitas saham. Secara umum, ekuitas saham ini termasuk dalam akuntansi ekuitas yang diatur dalam PSAK 21 tahun 2007. Ekuitas saham ini meliputi 3 jenis. Yang pertama ada saham preferen atau preferred stock, yang kedua ada saham biasa atau common stock, dan yang terakhir ada saham ekuitas disetor atau paid in capital. Untuk jenis saham yang pertama yaitu saham preferen. Saham preferen ini memberikan hak preferensi kepada pemegangnya berupa pembagian aset terlebih dahulu pada saat berdiri. Yang kedua, pembagian diuraikan dalam pembagian laba yang dapat berbentuk kumulatif dan tidak kumulatif, partisipasi dan tidak partisipasi. Dan yang ketiga, comfortable. Untuk jenis saham
ekuitas yang kedua yaitu saham biasa. Saham biasa ini tidak memiliki hak lebih dibanding dengan saham-saham lainnya. Sedangkan tambahan ekuitas disetor sebagai bagian dari ekuitas saham memuat dari berbagai macam unsur penambahan ekuitas seperti agio saham, tambahan ekuitas, dan perolehan kembali saham dengan harga yang lebih murah daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran. Kemudian tambahan ekuitas ini dari penjualan saham diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya. Untuk tambahan ekuitas dari perbedaan ekuitas harus disetor dan lain sebagainya. Baik, untuk jenis saham ekuitas yang ketiga yaitu saham ekuitas disetor atau paid-in capital. Nah, untuk ekuitas ini berasal dari sumbangan yang disajikan sebagai bagian tambahan ekuitas disetor. Dalam penyajian di neraca harus dilakukan penyesuaian ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, kemudian peraturan yang berlaku, dan penggambaran keuangan yang ada. Sehingga dalam neraca akan terlihat ekuitas dasar, ekuitas diletakkan, ekuitas disetor, nilai nominal, dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya dalam mencatat dan melaporkannya dapat diilustrasikan sebagai contoh berikut. Contohnya, pada tanggal 1 Juni 2020, PT Aditya setuju untuk mengeluarkan saham senilai 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar Rp100.000 per lembarnya, yang dimana sejumlah 4.000 lembar saham terjual seharga 450 juta secara tunai. Untuk jurnal pencatatannya, pertama dilakukan pencatatan di kas senilai 450 juta karena adanya uang masuk senilai 450 juta. Kemudian terdapat pencatatan di kredit pada akun ekuitas saham senilai 400 juta, yang dimana nilai ini didapatkan dari sejumlah saham yang terjual, yaitu 4.000 lembar saham dikalikan dengan harga nominalnya senilai Rp100.000 per lembarnya. Kemudian untuk di akun kredit selanjutnya terdapat tambahan ekuitas disetor atau agio saham, yang dimana nilainya senilai 50 juta. Nilai ini didapatkan dari nilai keuntungan atas penjualan saham. Pola umumnya kondisi demikian belum dicatat kecuali bentuk perusahaannya itu merupakan perusahaan yang go public. Contohnya, PT Arwana setuju untuk menawarkan 10.000 lembar saham biasa dengan nominal 100.000 per lembarnya, yang dimana pada tanggal 1 November 2020 dijual sebanyak 5.000 lembar saham dengan biaya yang dikeluarkan adalah 125.000 per saham dengan pembayaran awal senilai 50%, sedangkan kekurangannya akan dibayarkan dalam tenggang waktu 90 hari. Untuk jurnal pencatatannya pada saat penempatan yakni tanggal 1 November 2020 tercatat pada akun debit piutang atas perusahaan saham yakni senilai 625 juta, di mana nilai ini itu didapatkan dari sejumlah saham yang dijual yakni 5.000 lembar saham dikalikan dengan biaya yang dikeluarkan senilai 125.000 per sahamnya. Kemudian untuk di akun kredit terdapat akun saham yang dipesan senilai 500 juta, di mana nilai ini didapatkan dari 5.000 lembar saham yang dijual dikalikan dengan nilai nominal per lembarnya yakni 100.000 per lembar. Kemudian terdapat akun tambahan ekuitas disetor atau agio saham yang merupakan akun keuntungan atas penjualan saham yang senilai 125 juta. Nilai ini didapatkan dari 5.000 lembar saham dikalikan dengan total keuntungannya yakni 25.000 per sahamnya. Kemudian saat penerimaan bagian pertama atau pembayaran awal senilai 50%, yang dimana untuk pencatatannya dilakukan dalam kas dalam bank kredit senilai 312.500. Ini didapatkan dari nilai 50% dikalikan dengan jumlah saham yang terjual yaitu 625 juta. Kemudian untuk di akun kreditnya terdapat akun piutang atas pemesanan saham yang dimana nilainya sama 312.500.
Nah, di sini ada jurnal ketika ia menerima kekurangannya di bagian kedua. Nah, di debitnya itu ada kas dalam bank sebesar 312.500.000. Lalu di kreditnya itu ada piutang atas pemesanan saham sebesar 312.500.000. Nah, lalu selanjutnya ada jurnal ketika ia mengeluarkan sisa lembaran saham tersebut, yaitu di debitnya ada saham yang dipesan sebesar 250 juta. Nah, nominal ini didapat dari 2.500 itu dikali dengan 100.000. Sedangkan di kreditnya itu ada saham biasa dengan nominal 250 juta. Nah, untuk menghitung total ekuitasnya sendiri, kita harus menambahkan yang pertama itu ada lembar yang telah kita jual atau yang telah kita edarkan, yaitu 2.500 kita kali dengan 100.000 sehingga ditemukan nominal sebesar 250 juta. Lalu kita tambahkan dengan saham yang masih dipesan, yaitu 2.500 lembar kita kalikan juga dengan 100.000 sehingga mendapat nominal 250 juta. Lalu yang terakhir kita tambahkan dengan tambahan ekuitas di setor yang bisa kita dapatkan dari selisih keuntungan, yaitu 25.000 kita kalikan dengan 5.000 dari lembar saham yang kita jual, yaitu ditemukan nominal sebesar 125 juta, sehingga total ekuitas akhirnya yaitu 625 juta. Guys, jadi kita mau ketikar. Abah nih, senggol dong. Cepet, gerak aja. Belum 30 detik. Kayak gini nih, kayak gini. Tapi yang tadi bener ya. Coba yang lain. Komen di apa? Oh, salah. Oh iya deh, 5165 250. Matiin dulu dong nih, tuh 25 itu 25.000 dikali 10 100.000. 125 juta. Iya, udah. Lalu yang terakhir, Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis,